Sing tenang Mas Bro, engko tak taranane jam 11-an rasa WA wae. Tak sampai ke sisan. Kono ki yo jente tanggungan mbek aku 4 juta. Engko tak sampai ke sisan. Bolomu mau ki yo telepon aku. Wis tak jawab yo ngono mau. Dadi sing tenang wae. Ngono. Paham po ora? Ya intinya ki saya juga mau ke rumahnya nanti. Soalnya dia juga masih punya tanggungan sama saya itu 4 juta. Temennya sampean tadi sudah WA, sudah telepon saya juga tak respon begitu. Jadi tidak usah WA terus pakai nomor-nomor lain. Tenang saja nanti tak sampaikan. Soalnya juga mau nagih ke sana saya begitu, saudara, paham? Oh iya Mas Bro, sedikit saran, tolong sampaikan ke atasannya sampean atau pengembangnya aplikasi itu, dibikin toh kontak lainnya itu kontak jenis kontak cadangan ya. Lah itu ki harus memakai persetujuan yang punya nomor ngono. Jadi kayak saya barang itu udah kerepotan ya, tolong sampaikan ya nanti ya ke atasannya sampean atau kalau kenal pengembangi gitu ya Mas Bro. Oke, gimana, bisa ndak? Kalau bisa nanti tak bantuin, wes tenang wae. Dijawab toh, mosok aku kon jawab terus ditekoni ra jawab kali dijawab toh, mosok saya yang harus respon sampean terus tapi sampean nggak respon saya. Halo, tolong direspon dulu. Jadi gini Pak, untuk masalah itu semuanya sudah diatur. Yang namanya pinjaman online, kalau kita menghubungi kontak darurat sebelum terjadinya keterlambatan, itu jadinya aplikasi yang salah. Gitu Pak. Semisalnya ini Anda minjem di aplikasi online, terus Anda masukkan saudara-saudara Anda. Masa kami harus menghubunginya dulu? Gitu Pak. Masa kami harus menghubungi kontak darurat sedangkan ini Bapak kan belum keterlambat gitu. Tidak mungkin seperti itu. Dan juga jika memang harus kita menghubungi satu persatu setiap mengajukan pinjaman atau konfirmasi satu persatu di kontak darurat, itu lama sekali prosesnya Bapak. Begitu, makanya kenapa dihubungi setelah terjadinya keterlambatan, itu karena jelas nasabah tersebut menghilang. Tetapi kalau kita menghubungi sebelum terjadinya keterlambatan, itu kan nasabahnya belum terlambat nih, kita nggak tahu dia bayar tepat waktu atau enggak. Masa kita harus menghubungi nasabahnya, kontak daruratnya terlebih dahulu sebelum mereka terlambat? Kan jatuhnya kita juga yang salah nanti di OJK Pak. Kita bisa dilaporkan kalau seperti itu Pak. Intinya ya, perusahaan itu sudah tahu apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukan, SOP-nya itu sudah jelas, tidak menyalahi aturan Bapak, begitu. Ya ini kan cuma saran Mas. Maksud saya itu pas pendaftaran itu loh, pengajuan pinjaman itu bukan setelah pinjaman, tapi sebelum pas pendaftaran itu, apa benar Anda teman si A misal? Kalau iya, nomor Anda akan digunakan sebagai kontak darurat. Apakah sampean setuju? Nah begitu Mas, maksud saya. Ini saran loh Mas, tolong disampaikan kalau bisa. Setelah pinjaman belum telat udah ditelepon, bukan begitu maksud saya. Jadi begitu, bukan kok setelah setelah pinjaman belum telat udah ditelepon, bukan begitu maksud saya. Paham kan Mas? Jadi seperti saya ini nggak kerepotan, wong nggak tahu apa-apa kok dimintain bantuan. Kalau sama sampean, sama yang mbaknya tadi itu enak ngomongnya. Tapi kemarin saya ditelepon itu langsung marah-marah. Loh, dari mana? Anda siapa? Kan ya begitu toh. Terus urusan sama saya apa kok marah-marahnya sama saya, kan begitu. Untung sampean ini enak. Terus mbaknya tadi yang
itu juga enak banget gitu mas. Iya, saya paham kok maksudnya Bapak. Kami di sini juga sangat terima kasih atas sarannya. Tapi untuk yang seperti yang saya bilang nih Pak, kan sebenarnya ini pinjaman ini kan ibaratnya itu privasi juga Pak ya. Apalagi semisalnya ini saudara atau teman, jangankan teman Pak ya, kalau kita minjam ditahu sama saudara itu kan kita malu. Itu begitu ibaratnya Pak. Kalau kita mau konfirmasi dulu terlebih dahulu ke kontak darurat yang dicantumkan ini sebelum dia mengajukan ini Pak ya, logikanya itu seperti itu maksud saya. Kalau dia misalnya mengajukan pinjaman terus kita konfirmasi kontak darurat ini benar nggak saudaranya, otomatis kan Bapak langsung tahu nih, oh kok dia mau minjam gitu, kayak gitu Pak, ibaratnya kayak gitu. Nanti kan dia malu sendiri, terus kita bisa dilaporin ke OJK, kita yang salah gitu loh Pak. Dan juga kalau seperti itu juga kan nanti kontak darurat yang dicantumkan oleh nasabah itu tidak satu atau dua Pak, banyak, kadang 5, kadang 10. Jadi kalau semisal dikonfirmasi satu persatu itu prosesnya lama, sedangkan ini pinjaman cepat, pinjaman jangka pendek, seperti itu Bapak. Tapi terima kasih atas sarannya Pak. Kalau itu kan sebelum mengajukan pinjaman mesti kan yang bersangkutan sudah konfirmasi dulu sama kontak daruratnya itu mas. Ya ini cuma saran ya mas, tapi ini bener loh, tolong disampaikan dulu, nanti saya bantuin menyampaikan pesan sampean ke yang bersangkutan itu. Sampaikan ke atasan sampean ya mas ya, tolong ya mas. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf gitu ya. Oke. Untuk masalah memerlukan waktu lama atau mungkin biaya yang tambah itu kan seharusnya sudah jadi tanggungan perusahaan tersebut gitu kan. Jadi sebelum membuat kan juga harus dipikirkan matang-matang kenyamanan konsumen dan orang-orang terdekatnya, begitu harusnya kan, logikanya begitu mas. Saya juga tahu sampean cuma kerja pastinya di situ, tapi tolong banget sampaikan ke atasannya masnya ya, atau ke pengembang aplikasinya itu. Terima kasih. Oh iya, satu lagi mas, kalau ini saran untuk sampean dan timnya masnya. Kalau satu sudah direspon itu nggak usah WA lagi. Yang sudah direspon kok masih WA pakai nomor lain, telepon pakai nomor lain gitu ya. Jadi kalau udah direspon itu ya udah, seperti saya kan cuma bantuin toh intinya begitu. Gimana mas? Masnya minta bantuan ke saya, harus fast respon kok, masa saya minta bantuan ke mas kok slow respon? Gimana toh ini? Halo, gantian dong mas. Halo.